Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Hidayah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Imunisasi untuk Anak Usia Dini. Baik, terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Nurlijah Johra SPD MPD yang telah membimbing mata kuliah Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini. Nah, langsung saja, daripada imunisasi itu adalah sangat penting. Karena imunisasi merupakan salah satu cara paling efektif untuk melindungi anak-anak dari berbagai penyakit yang menular. Apalagi anak dari usia 0 sampai 6 tahun. Masih mempunyai daya tahan tubuh yang belum cukup kuat. Imunisasi ini adalah program penting yang dijalankan oleh pemerintah untuk melindungi anak-anak dari penyakit seperti campak, polio, hepatitis B, TBC, dan lain sebagainya. Meskipun program ini sudah berjalan, masih banyak orang tua yang belum sadar bahwasanya pentingnya imunisasi untuk anak-anak. Maka dari situlah muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti, sebenarnya imunisasi itu apa sih? Vaksin apa saja sih yang diberikan kepada anak kecil? Kenapa imunisasi itu sangat penting? Apa tantangan di lapangan dan siapa saja yang berperan penting dalam hal ini? Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Imunisasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk membentuk antibodi atau kekebalan. Biar tubuh kita belajar mengenali penyakit dan lawan penyakit itu sendiri. Imunisasi itu biasanya diberikan melalui suntik atau tetesan mulut. Dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal tenaga kesehatan. Selanjutnya, jenis-jenis imunisasi untuk anak usia dini. Seperti contohnya yang wajib diberikan kepada anak usia dini adalah BCG untuk mencegah TBC, DPT mencegah batuk renjan, hepatitis B melindungi hati, polio mencegah kelumpuhan, campak mencegah penyakit campak. Semua itu mempunyai jadwalnya masing-masing dan sangat penting dilakukan atau dilengkapi. Selanjutnya, manfaat daripada imunisasi ini. Yang pertama, jelas menjaga penyakit yang berbahaya. Kedua, melindungi lingkungan juga, seperti istilahnya herd immunity. Yang ketiga, bikin anak bisa tumbuh sehat, aktif, dan produktif. Dan tidak kalah pentingnya, bantu negara kurangi angka kematian anak-anak usia dini. Selanjutnya, tantangan di dalam pelaksanaan imunisasi. Yang pertama, kurangnya pemahaman orang tua. Misalnya, masih banyak yang tidak tahu bahwasanya imunisasi itu penting. Yang kedua, hoax atau informasi yang keliru. Contohnya, misalnya isu vaksin bikin autisme atau tidak halal. Ketiga, ketakutan terhadap efek samping. Padahal biasanya hanya demam ringan atau itu wajar. Bukan efek samping daripada imunisasi tersebut, kayak gitu. 4. Akses sulit di daerah terpencil seperti puskesmas jauh, sedangkan vaksin susah untuk dibawa karena harus dingin. Nah, tantangan ini harus diatasi agar semua anak Indonesia bisa terlindungi dan sehat. Selanjutnya, peran orang tua dan tenaga kesehatan. Di sini peran orang tua dan tenaga kesehatan ini sangat penting. Nah, peran orang tua seperti mencari informasi dari sumber yang benar, membawa anak imunisasi dengan jadwal yang telah diberikan, memberi dukungan emosional saat anak takut disuntik, menjadi contoh hidup sehat di dalam rumah.
Sedangkan peran tenaga kesehatan seperti memberikan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat, memberikan layanan informasi dengan baik dan ramah, meluruskan informasi kepada masyarakat dengan benar, menjangkau daerah terpencil, dan imunisasi secara keliling. Nah, kolaborasi antara orang tua dan tenaga kesehatan ini sangat penting agar imunisasinya bisa berhasil begitu. Nah, baik, yang dapat saya simpulkan pada pembahasan tadi adalah imunisasi upaya paling efektif untuk mencegah penyakit yang menular kepada anak usia dini. Dengan imunisasi, anak bisa tumbuh sehat, aktif, kuat, dan terhindar dari komplikasi yang berbahaya. Dukungan dari orang tua, petugas kesehatan, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kecakupan di seluruh Indonesia. Nah, saran dari saya di sini, orang tua harus lebih aktif mencari informasi imunisasi dari sumber yang terpercaya seperti dokter atau puskesmas. Pemerintah perlu memperluas jangkauan imunisasi terkhususnya di daerah terpencil yang sulit untuk memberikan imunisasi. Tenaga kesehatan harus menyampaikan edukasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat agar bisa masyarakat mampu memahami bahwa imunisasi itu tidak berbahaya, melainkan untuk melindungi anak-anak pada usia dini. Dan masyarakat luas harus ikut melawan hoaks dan mendukung imunisasi demi kebaikan bersama. Begitu. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya bahas tentang imunisasi anak usia dini. Saya tutup dengan doa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.